Selamat malam teman-teman. Ketemu lagi di Tulas Mini Gambleh malam ini. Sambil menunggu yang lain dulu ya untuk. Halo Ina, terima kasih sudah join. Kita menunggu dulu yang lain ya. Halo Ina, terima kasih sudah join. Hari ini kita mau ngobrol sama Adek. Masih edisi tips bernyali tinggal di luar negeri. Adik kan sudah 19 tahun ya tinggal di Belanda. Nanti dia akan cerita suka dukanya selama tinggal di Belanda. Sambil nunggu dulu, aku bikin ini dulu ya teman-teman, bikin pin dulu. Bentar, bikin pin dulu. Oke, Adik kok belum live ya? Adik sudah join nih Adik. Halo Dek. Oke, Ade sudah join. Wes. Kerungan. Krungu, urung budek. Sik. Aku ki ono teknis kesulitan, teknis kon nyarep nyoleh telepon ki angel. Oh, sinyalnya susah. Bukan. Lah. Nggak, soalnya kan Oke. aku megangin teleponnya, aku nggak punya yang buat ini loh. Oh, apa ditaruh aja deh di meja gitu, Po? Oh iya, Holder. ditaruh di Sik. seleh kene nggon apa meja ngono piye? Jelek banget, soalnya biasanya nganggo laptop. Tapi nggak, karena Yo, nggak pernah live Instagram, jadi kan agak bentar ya. it's okay, nggak apa-apa, Besok nggak banget. apa-apa. Maaf Tapi kok pemirsa. satu jam megang nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi kan aku harap gaya koyo deklamasi kok ra iso. Oh, makanya disalahke we. Ya wes tak cekel we. Nggak apa-apa. Oh, ya udah. Oke. Hmm. Sudah banyak yang join nih, malah ini sebentar. Sudah yang join? Oke. Sudah, ntar aku bikin Dah. dulu. Oke ya. Malam ini Sip. teman-teman, selamat malam teman-teman Tulas Mini Gambleh, ngobrol sama Adek malam ini. Jam berapa Dek di sana Dek? Jam 2:30 sekarang. Dengar nggak? Dengar semua ya? Dengar semua kok, bagus, kelihatan semua 2:30 ya. Baru pulang Ya, baru pulang 2:30. baru pulang kerja ya, jadi kayaknya buru-buru Baru banget. pulang ya, habis dari ketemuan sama orang, jadi untungnya bisa on time. Iya, karena Bisa lah, kurang kan lebih udah janji. kemarin kita cek dulu ya waktunya ya. Oke deh, ini mumpung teman-teman udah sambil nunggu teman-teman yang lain nggak apa-apa. Nih, Ya. kemarin aku udah kasih ancer-ancernya ya. Kira-kira kita mau ngobrol apa nih gitu kan malam ini. Iya, nama, alamat, tanggal lahir. Alamat digolain Mbak Katakan gue. piye? Digolain Mbak Visi ya. Pengen Mbak Di Visi ya komen fotomu. Jadi ini aku kok rupamu kok galak banget loh, pancen galak ngopo piye. Oke. Nah, Dek, Yes. sambil menyapa teman-teman yang lain, Adek coba ini deh. Ini lagi, kenalin lagi, siapa tuh banyak yang udah lupa ya toh. Coba Ya. kenalan Dek. Yo. Halo semuanya, apa kabar? Bisa kelingan ora? Nama lengkap saya Gabriela Demetria Prisdina Ade Paramita. Terus biasa dipanggil Ade. Aku dulu di Stella Dus lulus tahun 94. Kelas 1B, 2V1, 3V1. Ya toh? Wis. Saya kelingan nek wali kelas aku ya kelingan. Nek ngrasah ya. Apa? Bu Megi almarhum Pak Pram. Ya. Karo sing kelas 3 ki aku lali. Antara Pak dosen kimia ki jenenge sapa aku lali. Kui nek ra Bu Ina. Bu Ina. Bu Ina. Jadi terus Oke. Lanjut. Ya. Terus waktu itu ya selama di Jogja kan waktu itu aku tinggal sama Eyang dari mama. Terus bareng karo Mbak Visia, karo ono meneh Pia, adik Mbak Visia. Karo adikku juga, adikku tapi masuk JB ya. Jadi kita yang sepupu-sepupu dari mama itu semuanya masuk stage sama De Brito semua. Member face. Face begitu. Sayangnya ra oleh chat De Brito Terus aja enggak krungu. Oke. Nah, terus lagi sibuk apa? Sibuk kegiatanmu apa sekarang? Tergantung.
Oh, Hmm. iki sekolah ora? Soalnya wis tak tulis. Jarine Oh iya, iya, pertanyaane. iya. Nama Ya, alamat, kape. tanggal lahir Oke, kata rasa. Mutiara. Rasa. Rasa. Mengko nek stuck wae yo lo takoni ya. Iya, iya, iya. Heeh. Jadi Terus? waktu itu kan lulus tahun 94 ya. Ya. Lulus SMA tahun 94, terus apa? Ora ketompo ning UGM. Aku daftar UGM negeri ini, tapi memang tidak terlalu banyak berharap sih gitu loh. Terus terus nyoba Unpar juga, Parahyangan Arsitek, nggak dapet juga. Akhirnya ya mungkin harus bersatu kembali dengan orang tua ke Jakarta. Jadi di Jakarta di Arsitek Trisakti ya. Terus waktu itu lulus tahun wisuda tahun 999 awal kalau nggak salah ya. Terus jadi pas 98 tuh pas lagi tugas akhir, pas lagi ribut-ribut Trisakti itu. Terus sempat kerja 2 tahun, terus tahun 2001 ya kerjanya di interior designer di salah satu mall. Terus sempat juga jadi arsitek bareng sama sepupu. Terus tahun 2001 ke Belanda, ambil master construction management. Nah, kui neng Belanda kuinya terdampar di Belanda kenapa? Itu pertanyaannya. Bisa jawab. Nah, terdampar ya karena sekolah kui ya? mau. Oke. Karena sekolah. Anjuk ning sekolah kuwi kan apa pas lagi belajar ki ono sing wong nyapu ki kok den nuwun sewu kenalan ngono ta. Oke, terus? Ora. Jadi si jadi ketemu ketemu. Jadi kan tadinya rencananya cuma tinggal di Belanda tuh cuma 2 tahun ya, 2001 Mbak Double Girl. Cuman rencananya cuma selama master aja ya 2 tahun, tapi ternyata waktu itu dapat internship, terus dapat kerjaan, terus nggak sengaja pacaran sama orang Belanda, teman sekelas, ya si Mark itu, akhirnya dikawinin, terus ya udah sampai sekarang beranak pinak di Belanda jadinya setelah 19 tahun, anakku telu, terus terus iki culture shock tahun pertama. Nah, ini culture shocknya ada 2 macam ya. Jadi waktu masa-masa jadi student sama masa-masa saya takon aku wae. Yo wes ben rodo kaya wawancara ke yo. Kayak interview. Aku rada miring ora ben sajake. Ora. Ngombe rodo utuh aku. Oleh. Nah, kowe kan ketemu karo Mas Gojo iki to, karo Mark iki. Kuwi nikahnya kan di Indonesia apa ning Belanda? Di Indonesia. Nggak boleh. Wah, kuwi nek ngerti ceritane aku ki jane ora oleh. Oke, ceritane sedikit lah. Nek berkenan cerita situ. Oke. Jane ora sih. Oh ya wis ra apa-apa. Jane jadi kan aku tuh keluargaku tuh Jawa banget ya, Jawa banget. Sing kabeh ki kawin karo wong Jawa. Dan Katolik. Ngono lho. Jadi di kepalaku tuh sudah terdoktrinasi nek kue kawin ki kudu golek wong lanang Jawa, Katolik, terus nek misalnya aku ada master ya minimal juga master gitu loh. Jadi seperti itu yang sudah di kepala gitu kan. Nah, terus di sini ya ketemu tak pikir ya udahlah gitu kan pacaran ya cuman oke kayak apa sih pacaran sama bule cie. Terus ternyata jauh lebih romantis orang Indonesia, men. Nah, terus cuek banget masa ulang tahun aku dikai pot kembang, tak pikir gitu pot tanaman kembang bukan gitu kembang. Ya enggak. Nah, jadi apa godong-godongnya loh iki wong iki guyon popi wong kaktus wae tak pateni yo. Anjuk koncoku sak omah ngene koncoku sak omah dek mungkin di dalam tanahnya itu lu dikasih apa kek cincin mau diajakin tunangan apa dia wah tak dudeli to tanah apa kuwi tanahnya ora ono apa-apa ngomong bener-bener akar apa adanya tanaman aja apa adanya. Anjuk aku kan rada kecewa to. Anjuk ono koncoku sak omah kan dia kenal sama dia juga kebetulan juga satu kelas orang Indonesia juga ya. Dia ngomong sama si Mark gitu kan. Seriously kamu kasih adik tanaman? Iya kan soalnya di kamar di student house-ku tuh aku tuh memang nggak ada tanaman, aku nggak ada tanaman kan. Terus temanku cuma bilang gini, maybe there's a reason kenapa adik nggak punya tanaman ya karena memang dia nggak suka tanaman. Makanya dikasih tanaman.
dikasih Kak, tanaman terus makanya biar biar agak ada ijo-ijoan gitu ya. Nah, terus apa lagi sih tadi jadi ngelantur. oke. Eh, Habis itu oke kan udah ketemu sama Mark nih. Sebelum ah, sebenarnya ah, aku agak menjauh ya. Nah, waktu mm-mm, kamu ke sekolah kan pasti ada kayak culture shock gak sih? Sebenarnya kan secara Belanda punya sejarah dengan Indonesia. Kan banyak juga ah. orang Indonesia tinggal di sana kan. Ada nggak sih culture Ya, shock yang kamu dapat waktu pertama tinggal di sana, sekolah di sana? culture shocknya satu waktu aku nyampe Belanda itu kan karena kita terbiasa yang Jakarta rame kayak Peter, apa ya kan. Terus di rumah juga keluarga datang Peter. keluar apa segala macem ngono. Terus Mm, begitu sampai Belanda dar sepi. Waktu mm, zamanku tahun 2001 tuh kan lagi peralihan guilders ke euro kan. Jadi mm, orang-orang juga masih agak ini sama euro, mm. mata uang dari Terus terus, jadi EU. oke Terus oke udah gitu sepi banget. Sabtu toko jam 5 udah tutup. Minggu nggak ada yang oke buka. oke. Jadi nggak ada yang buka. Nah terus jadi nek misalnya kue radio panganan, radio apa nggak dino minggu, ya wes ngecas wae wes dino ngantek Senin gitu loh. Jadi kalau Oke. kebiasaan dan kita kan kebiasaan gampang ya. Jadi Iya iya. toko 24 jam, ada Ya. MPM, ada 7-Eleven apa segala. Di sini nggak Mm, ada. Jadi benar-benar mm, kita itu belajar harus bikin planning. Jadi planning, planning, planning. Karena ternyata basic di Belanda itu semua tuh terschedule. Termasuk kita mau datang namu ke orang itu kita harus bikin appointment. oh, Dan oke. iya sebenarnya kalau kita Mm, jadi untuk mertuaku misalnya mau ke rumah juga dia pasti telepon dulu atau telepon bikin dulu. appointment oh, kamu Oh, di mana ya mungkin dan dicatat di agenda sampai segitunya loh jadi oke oke. dan itu benar-benar yang um, mm, dari yang menjawab yang pertanyaan selanjutnya mungkin yang membentuk karakter salah satunya ya Mm, yaitu jadi sekarang lebih terplanning terus apa ya last minute pasti ada ya namanya kita orang Indonesia dan kita akan gampang untuk berimprovisasi kalau misalnya ada sesuatu yang ini gitu loh. mm, Tapi lebih teratur dan lebih tahu kalau oh, aku hari ini ngapain aja. mm. Jadi lebih gampang untuk bikin planning. Tapi ya Oke. tetap itu. Lalu dengan bersosialisasi gimana? Apakah ada kesulitan nggak? Di Sosialisasi Belanda, itu. Mm. dengan bahasa apa? Berarti kamu harus belajar bahasa dulu kan? Bahasa Belanda dulu nggak? Perlu nggak? Atau bahasa Inggris aja? eh waktu itu aku agak terdistract sama orang halo. Jadi Nanti disapa lagi. Ada beberapa pertanyaan oh nih ngono nanti. Habis disapa ini. dulu. Halo Ade, oke. Okay. Hai. Waktu itu apa culture shock ya? Aku tadi yang oh enggak aku waktu sebelum berangkat aku sempat Bahasa. belajar bahasa Belanda di Erasmus House di kedutaan Belanda, tapi cuman 6 bulan. Karena cuman cukup aku pikir aku harus tahu basic conversation kayak ngitung atau hoe gaat het alles goed hari-hari ngitung 1 2 3 segala macem gitu kan tapi Oke. kan sekolahnya international course jadi Hmm. pakai bahasa Inggris nggak ada masalah untuk Hmm. sekolahnya nah nganggo bahasa Belanda kok koyo si nganggo bahasa Belanda koyo Jerman koyo kita meneh aku suwe meneh Ya, gitu. selak Iya, tua dia. selak Ternyata tipis kalau aja kalau Dita kalau nggak salah memang sehari-hari pakai Jerman ya. Berarti ini sehari-hari bahasa Inggris dan Belanda berarti ya? eh Atau ya, iya, waktu kalau kalau di kelas memang kita kan karena internasional pakai ini bahasa ya, Inggris? jadi Hmm. pakai bahasa Inggris dan gurunya juga dari England. Dari sebenarnya kita Hmm. kayak sandwich program sama universitas di Inggris dan ada Hmm. 6 bulan 6 bulan ada mata kuliah di Inggris gitu di London Hmm. gitu. Jadi terus nah ini untuk kalau misalnya belanja kan kalau di supermarket kan kita nggak perlu ngomong ya kayak cuman orang ngomong lah kari wes karmu ngomong apa aku kari beruh apa angka yang Hmm. ada di itu Ya, kan ya, sebenarnya nggak ya. masalah cuman hmm, apa ya kebetulan waktu itu aku juga coba memberanikan diri soalnya kalau di supermarket suka ada iklan-iklan yang Hmm. babysit atau apa nganter koran atau kerja di restoran Hmm. atau apa aku juga iseng-iseng Hmm. nyoba gitu loh karena tak pikir aku kapan lagi ya aku di sini cuma 2 tahun aku pengen Oke. di Indonesia nggak mungkin ya kan jadi aku nyoba semuanya itu dan di situ aku ngaku kalau aku bahasa Indonesia aku pasif bahasa Belanda aku pasif tapi aku berusaha untuk ini dan mereka appreciate sekali jadi ya dari situ aku pelan-pelan itu apa belajar memang harus praktek ya Oh, kalau bahasa. iya, iya betul sih. Nah, habis itu kan berarti 2 tahun master, langsung kerja atau piye? Langsung kerja, langsung begitu lulus eh kerja atau?
waktu itu 2 tahun master, aku Hmm. sempat sebelumnya kan sempat kayak ada internship. Nah dari internship Hmm. itu lanjut kerja di biro arsitek ya selama setahun. Tapi habis itu nggak diperpanjang karena memang Hmm. pas Krismon dan beberapa arsitek juga yang udah memang pegawai itu juga termasuk di kena laid off. Terus Oke. ya apalagi yang aku ya baru setahun ya. Nah waktu itu Hmm. kebetulan kan aku kalau waktu itu memang nggak boleh kerja kalau visa student, Hmm. nggak boleh Hmm. kerja. Jadi kebetulan waktu itu kan aku udah pacaran sama Mark, cuman nah Oke. dibikin kayak partnership visa gitu loh. Hmm. Mm-mm. Tapi Partnership. aku stay Oh, namanya partnership. partnership. Oh. Uh-uh. Tapi aku stay di Arnhem, si Mark di Utrecht. Kan dia memang rumahnya di Utrecht. Jadi aku sama teman-temanku yang masih yang lama masih ada di Indonesian student yang masih ada di Arnhem, aku stay di situ gitu loh. Cuman judulnya itu aja biar biar gampang aku masih bisa kerja. Nah, begitu kontraknya diperpanjang, nah kan untungnya papa waktu itu gini, "Pak, aku dapat kerja, ya udah nggak apa-apa kamu setahun kerja gini, tapi nek wes kowe maksimal 2 tahun kowe mulai ngono kan." Yo aku ya oke. Nah, kontraknya diperpanjang. "Pah, aku tak cari lagi ya, masih setahun kan karena masih lah aku pacaran kan ini gimana nih mau diseriusin apa Hmm. enggak gitu kan." Terus enggak kamu pulang papaku gitu kan. Ya mungkin selak tua Hmm. barang yo. Ya aku mulai ono Oke. sing ngintil. Nah, aku mulai toh ono sing ngintil ki ngopo bocah wi ngintil njuk malah ora takon aku, takonnya nih bapakku. Oke. Oh, Wah, oh apa aku tenan aku Mas? rung diramar loh. Jadi nek bule-bule Oke. kan ceritanya kan will you marry me ngono aku ra ono. Jadi dia sing hutang 1 cincin. Kurang ajar dia. Oke, oke. Terus, Terus terus. jadi udah langsung ngelamar lah. Papaku cuma satu, ya udah syaratnya cuma satu, kamu Katolik lah. Dia kan nggak Katolik ya. Hmm. Terus paling enggak terus dia ngomong apa sih? Wah kalau Katolik itu langsung tak tendang si Nek ngomong dia kan nek bule kan apa terus terang gitu ya. Wah kalau ini tak tendang terus. Tapi paling enggak terus aku gini, paling enggak anak-anak boleh dididik secara Katolik. Oh iya boleh Iya, kalau iya, anak-anak iya. dididik. Ayem. Lucu tenan ya Gitu. bojomu ya. Oke, oke. Terus, terus. Jadi ya Oke. untuk tapi dia enggak manut di orang ya ora tak Oke. kawinin ngono ora. Anjuk anjuk aku ya wis Ono to ora jadi wonge? hah? Wonge ono ora? Ono. Ora. Wah, Oh, kita lagi ngantor, Tino iki harus ke kantor. oke, oke. Terus Ya, lanjut, lanjut. nah terus udah gitu apa lagi ya? Oh, Oke, aku ini kerja. menjawab Kerja tadi. merit merit Oke. gimana kan? Nah, habis itu kan aku merit. Udah. Ono Heeh. persiapan karena harus yaitu anak wedok siji-sijine, keluarga Jawa, keluarga besar Jawa totok. Jadi Mhm. ya mau nggak mau ya semua dengan secara ada Jawa dengan Ada Jawa. siraman lalala, segala macam Ya. baru kesini ya kan gue nganggo tangisan 7 hari 7 malam anak wedok siji Iya, iya. adikku lanang loro terus paling Nah, gede nih harus dah kan ada gitu begitu di sini aku wajib ambil sekolah bahasa Belanda karena kan oke. aku hitungannya waktu itu newcomer aku nggak bisa bahasa Belanda ya intinya kan Hmm. untungnya kantorku tuh kebanyakan pakai bahasa Inggris waktu kerja Hmm. jadi kan Seru memang deh. dia kantor internasional Arkadis jadi ya itu jadi aku wajib harus setelah kawin balik ke Belanda lagi jadi wajib sekolah bahasa kan aku Mhm. jobless kan nah setelah Oke. tiga bulan menikah aku kawin Desember 2004 Maret 2005 aku hamil Mhm. jadi ya udah jadi ya sekolah bahasa sambil hamil Oke. ambil SIM segala macam jadi ya sambil Mhm. Mhm. terus ya gatel lagi kan ngelamar aku dapat kerjaan lagi di engineering bureau nah di Mhm. engineering bureau ini lucu banget karena aku satu-satunya cewek di situ dan Oke. aku di hire bukan bukan karena arsitekku tapi karena di construction management itu ya udah dan kerja sampai Keisha setahun kalau nggak salah sampai Keisha setahun anakku yang nomor 2 terus habis itu aku resign Oke. karena at some point itu too much jadi aku kerja cuma ambil 4 hari ya waktu itu ya ambil kerja 4 hari 1 hari untuk belanja
satu hari untuk masak segala macam. Anak masih kecil jadi kan harus bikin apa makanan baby segala macam, terus nyiapin makanan. Jadi masak tak bagi-bagi buat seminggu gitu loh. Jadi ntar lah sampai rumah sudah setengah tujuh nih aku sih masak, anakku mangan jam piro. Si ndongeng ade sing ngelak asri. Aja ke distrek. Aku jenenge Gemini kan ya, gampang melihat. Terus aku ya Gemini. ayo toh kandhani yo. Ya itu jadi karena Itu oke, Dit. Kita telat is oke. oh enggak apa Dit. 45 menit. Oh. Kalau udah mau Ditunda. nanya-nanya teman-teman ya, tanya-tanya boleh loh, nanti tak kasih Apalagi ke nanya bank Ade. account ya. Kalau mau ngirim bisa. Saya Saya mau membuka harus komen loh, aku Apa? bener lali. Ono Iya. sing komen, kuwi tanamane kuwi ono apa isine mau wis bubrah kabeh kok cabut kok ya. Wes langsung mati seminggu kok pisan. Nah. Serah, Coba rakopen. pertanyaan dari Dita. Kapan ketemuan lagi? Kapan ketemuan lagi, Dita? Kalau Tidak, tahun ini jadi ya? belum tahu ya. 2 jam, 3 jam? Oh ya sebenarnya deket banget Itu ya. Dit. 2 jam, 3 jam ya kayaknya. Nanti aku nonton ulangannya lagi. Sip. Oke, siap. Belum Oke, selesai. lanjut. Mm-mm. Oke, terus di Apa situ nih? area kamu resign ya kan? Ya aku Tadi resign kan di ada rumah satu ya hari karena memang masak. sampai rumah kan anak-anakku tak taruh di daycare. Dan daycare Oke. itu nggak satu lokasi karena waktu itu di ya penuh ya. Aku kan tinggal di daerah komplek baru yang memang keluarga muda yang anaknya kecil-kecil, dua-duanya kerja, yang ya anak-anaknya ya kemana lagi kalau nggak ke daycare. Jadi Daycare. daycare-nya Alessandra, anakku yang paling gede waktu itu penuh. Alessandra di sini, Keisha di sana. Mereka baru buka 7:30 daycare-nya. Jadi 7:30 tuh aku pagi udah langsung di depan daycare wes dia buka pintu set langsung nyeleh bocah ya kan Raiso kan ya. Nyeleh langsung susut ning ini aku langsung ke kantorku juga kebetulan di tempat lain lagi dan aku harus mulai paling enggak jam 8:30 paling lambat itu untuk bisa pulang jam 5 bisa pulang jam 5 karena daycareku tutup jam 6 jadi benar-benar hidupku tuh oyaan banget gitu loh terus kenapa kenapa Mark nggak yang nganter soalnya Mark perginya lebih pagi Mark itu jam 6:30 dia udah jalan jadi dia nggak bisa naruh anak-anak ke daycare karena ya itu baru buka 7:30 ya. Jemput mungkin bisa tapi nggak selalu. Jadi ya itu kan. Jadi harus aku kan. Nah sampai rumah setengah tujuan masih harus masak. Kalau masak dari nol kan iso anak-anak wis ngekamlekaran turu kan. Jadi ya itu makanya satu hari memang harus udah selesai masak buat seminggu. Jadi tinggal manasin anak-anak makan, mandi, tidur, and there goes my day. Next day ya seperti itu ceritanya. Terus tiap kali waktu itu aku mau udahlah aku resign, aku hidup kok kayak kemerungsung terus gitu loh ya. Karena kan ya mertuaku tinggal di kota lain dan mereka juga masih kerja. Jadi nggak bisa dimintain tolong apa segala macam ya. Memang aku harus sendiri berdua sama Mark ya. Jadi dan di sana nggak ada pembantu ya? Nggak ada pembantu ya pembantu kan paling cuma bersih-bersih. Lulu, temanku. Sorry. Ada yang nanya nih sebelum jauh nih Mbak Susi ya. Susi kenal sama Diana TC82 yang tinggal di Almere. Ini Mbak Susi kenal. Kata 82. Mbak Diana. Kenal tuh Mbak. Kenal. TC82 Mbak Susi. Ngomong-ngomong, kita di Belanda ada punya kayak persatuan alumni TC berbagai angkatan. Di sini kita udah ketemu berlima. Ada Mbak Diana, Mbak Lucy. Baru berlima. Karena yang lain-lain kita nggak tahu ya. Baru berlima. Jadi Mbak Lucy Nunu, angkatan piro aku lali. Kita 70, 80. Terus Mbak Agustin, angkatan 88 apa 85. Terus Mbak Diana. Terus satu lagi Mbak Yanti, angkatan 93. Terus Bu Tuit, angkatan 75. Wah, gitu. 75. Nah, kalau Bu Tuit kita nggak ada ya? Angkatan kita nggak ada. Aku belum pernah ketemu.
Oh, oke. Berarti Belum nanti belum bisa pernah. dibikin woro-woro tuh di grup besar. Oh, 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 oh. Aku Tinggal udah di pernah Belanda ngepost bisa di apa di Facebook grupnya lulus. alumni, cuman belum Ya, belum belum oke. belum nambah lagi gitu loh. Belum nambah Sorry, lagi ada pertanyaan gitu. dari Sinta McMurray nih, Testi Tempe. Daycare-nya kasih makan nggak? Kasih makan toh? Kasih Daycare cuma makan dikasih toh? makan jam 10 dikasih buah, 10 pagi. Jadi sarapan udah di rumah. Jadi begitu anak ditaruh tuh udah dikasih Hmm. sarapan. Hmm, hmm, hmm. Jadi udah dikasih sarapan, Oke. terus jam 10 tuh dikasih buah, jam 12 makan siang, roti ya. Nanti jam 3 makan buah lagi sama snack apa segala macem. Dan itu masalahnya kalau kalau makan makan itu ya mereka habis nggak habis ya. Nek di Indonesia itu kan nggak habis disuapin ya, pokoknya segimana caranya habis nggak bisa. Mereka makan bener-bener makan sendiri dan dari jam 12 sampai setengah satu cuma setengah jam ya udah, lu habis nggak habis beresin Habis ya. gitu. Oh, gila. Habis nggak habis Segitunya beresin. ya. Iya, iya, Jadi iya. ya nggak bisa nungguin anak sampai dikejar-kejar sambil ono pesawat atau apa gitu, nggak kayak gitu ya. Jadi ya makanya itu Iya, juga iya. salah satu pertimbanganku kayak aduh anakku ki makannya piye yo tadi yo gitu loh. Koyo ngono barang. Jadi yo emang hidup Itu itu tahun berapa? pilihan. Tahun berapa, Dek, kamu Um, resign? 2010. Oh, oke. Berarti 10 tahun 10 yang tahun yang lalu lalu ya. ya. Mm-mm. 10 Oke. tahun yang Terus, lalu. oke, Jadi akhirnya kamu memutuskan resign, terus gimana? Ceritain. kenapa? Setelah memutuskan resign, Ya resign aja, ya udah resign di rumah. Terus waktu itu kan ya menikmati hari-hari tanpa yang hari-hari santai ya, hari-hari yang wah aku nggak harus bangun jam mhm, segini, nggak harus gini, tapi ya bener-bener nih aku harus komit ngurusin anak-anak yang bener ya kan dengan bener. Terus nah terus mulai bosen, biasa Gemini kan, Gemini mulai bosen nih aku ngopo dino-dino kok koyo hidupku tuh ya bukan berarti ngurusin anak nggak berfaedah atau gimana, cuman kayaknya I miss something that it's me gitu loh. Memang aku ibu tapi aku istri tapi kan aku juga adik ya, jadi apa gitu kan. Nah, waktu itu aku suka fotografi tapi waktu itu belum pernah aku apa kursus atau les atau apa teori segala macam, jadi cuma belajar Google apa atau dari temen trik-triknya gitu ya. Nah itu aku mau kursus fotografi, oke. Terus waktu itu lagi ini baking yang pakai apa bahan macem-macem warna-warni apalah cupcakes lagi booming. mhm, Wah aku juga kayaknya lucu tuh gitu kan. Ya udah, wes nah wes. Pokoknya uh, yang bikin aku happy. Nah waktu itu mulai sering banget foto kan karena ya paling nggak foto anak-anak. Terus kalau weekend aku bilang aku mau hunting sama temen, Mar kan ada yang di rumah ya, jadi aku bisa hunting sama mhm, temen. Terus ya mhm, mulai sering. mhm, Terus oh ya, terus ngobrol lagi sama Sylvia Royan, Sylvia Vivi Bali. mhm. Ya. Vivi Bali waktu itu dia punya bikin baju anak-anak cewek, namanya Lollipop. Nah dia nyari, Mhm. Dek mau nggak kamu ngurusin yang Europe gitu kan. Apa ini Oke. nenain. Nah ini pas banget kan, jadi ini kayaknya sesuatu yang aku bisa manage dari rumah dan aku nggak harus jam berapa aku harus ke daycare, aku harus Ya. gini, enggak kan aku atur waktuku sendiri. Ya udah Sil, ayo Sil kita ini gitu. Nah Oke. tapi cuman bertahan 2 tahun. Kenapa? Krismon lagi, kurang ajar ya. Oke. Krismon ya apa ya Oke. Europe waktu itu kena gini banget dan aku baru masukin ke toko-toko dan kebetulan mereka mulai yang rese-rese gitu loh, biasanya uh, um, boleh naruh tapi mereka nggak ambil, jadi kayak karena merek baru kan perlu nama buat apa orang-orang kenal ya, dan kebetulan barangnya juga barang high end, jadi karena memang hand woven, hand painted apa segala macem, terus kita juga dibikin sama perempuan-perempuan dan memang mengangkat perempuan banget gitu loh, jadi memang ya menghargai dan kita nggak bayar orang. Sylvie produksinya juga nggak underpaid apa segala macem gitu kan. Nah terus ya udah gitu, terus pasang-pasang ya cuman nggak cuman ya balik modal. Ya udah akhirnya Balik modal. menti balik modal. Oke. Tapi itu pengalaman banget ya, karena kan aku harus belajar kalau ada orang apa masukin barang dari luar ke EU itu nggak gampang, karena kan Itu aku harus belajar boleh tak kalau
Oh, Mm-mm. sorry tak potong. Mm-mm. Model bisnisnya tuh gimana? Dan itu memungkinkan kalau di Europe ya, memungkinkan dengan bisnis kayak gimana sih? Kalau sekarang kan lebih mudah ya, ada dropship kayak gitu-gitu. Nah, dulu tuh kayak gimana sih? Hmm, Jadi kamu kalau ngambil aku, dulu barangnya, menjualnya secara online atau piye? oh enggak, aku ada website, cuman website aku nggak jual online. Jadi aku websiteku yang Europe, aku buka untuk distributor gitu. Oh, Terus aku oke. visit toko-toko atau aku kirim kayak brosur gitu. Hmm, Ini apa? Aku ada merek ini dan kita konsepnya seperti ini. Silahkan lihat website saya gitu segala macem. Terus ya udah ketemu-ketemu yang mereka tertarik. Terus kebanyakan waktu itu mereka mereka nggak beli putus, tapi mereka juga ya udah aku kasih kamu tempat segini, kamu display. Tapi kan lumayan. Nah kalau nggak laku barangnya oke. balik. Tapi ya at least something ya Oh, kan. oke, oke. Gitu. Dan itu yang ya karena waktu itu susah. Terus Hmm, yang bikin deg-degan waktu itu kan karena di sini tuh kalau ada apa-apa ya kita sebagai distributor yang harus pasang badan ya kalau misalnya itu bahan bikin gatel orang kalau sampai kena su karena kita nggak sesuai yang ini bahan ini nanti ada kalau orang orang alergi nanti ini ternyata ada bahan ini kok nggak ditulis berarti aku udah nah, beli kamu nah, kayak gitu tuh loh. iya, iya, Nah, di sini kan dilindungi banget gitu kan. iya, iya. Terus ya itu agak-agak bikin deg-degan tapi alhamdulillah puji Tuhan sampai akhir nggak ada masalah sih gitu. Terus ya Oke, masalah sorry, apa ada pertanyaan dari Margaret. ya? Jadi inget dulu lomba rancang Oh, busana modelnya Rini. Ade. Margaret Sundarto siapa sih? Rini. Ini ya. Oke, kelingan ora Rini. kuwi. Heeh, Kelingan. Kelingan kelingan ya. iya. Aduh, Oke. pakai baju warnanya ireng toh, ono putih ya lo. Ono kerahnya putih kalau nggak salah ya toh. Hitam kerahnya putih. Nah, Shani Leo betul pengalaman tuh deh ya. Ya. Oke, bar bikin sama tadi itu, ini Bali Mm tadi -mm. yang baju 2 tahun Mm-mm. selesai kan? Vivi. Aduh, aduh. Tolong dong. Sorry, aku ono gugup. Asu. Oh, wes kon melu wae live ngono to dikeloni. Ora apa-apa Asu to? ketel. Apa? Iin, Nah, Iin bener. mm-mm. Iin aku Rini. Iin ya Rini Iin kuwi bener podo. Ini hari ini kan Iin. Mm-mm. Ya. Oke, terus Mm-mm. baru ini terus apa? Setelah Krismon terus kamu melakukan apa? Ada Nah, bisnis setelah bisnis Krismon yang itu kebetulan kan waktu itu kan nah kalau di sini kan apapun itu kan harus bikin kayak eh, namanya KVK ya, kayak nomor 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 izin untuk buka apa usaha gitu kan. Nah, terus mumpung aku udah sekalian itu ya aku buka sekalian yang buat fotografi segala macem gitu kan. Nah, di situ juga em, lumayan lumayan dari mulut ke mulut aja gitu loh kayak teman-teman kok aku mau digoreng nanya, pakai mau sayur? nanya, mau nanya, mau nanya. Tuh. Sorry. Arep takon saja Soalnya tidak diperhatikan. Oke, terus Arep sorry. takon. Sorry ya, teman-teman. Oke, lanjut. Oh, dasar asu ngono to. Yuk. Terus apa? Sampai mana Oke. tadi ya? Ya itu terus jadi ya sekalian buat foto segala macam ya, foto. Terus kalau foto studio gampang di sini kan karena studio di sini juga kita bisa sewa kan, bisa sewa ke fotografer yang udah punya studio terus kita pakai softbox segala macamnya itu jam Itu berapa sebenarnya gitu. related sama pertanyaanku dengan hobimu itu ada achievement apa gitu nggak? Achievement apa yang kamu kan sempat khusus Achieve terutama fotografi ya? achievement aku nggak pernah ikut lomba, nggak pernah apa sih. Cuman aku senang aja karena ternyata dari apa ada apa ya istilahnya dipromosiin mulut ke mulut gitu loh dari orang-orang jadinya oh dari siapa oh dari si ini oh dari si ini gitu loh jadi ya senang aja satu terus kedua kalau satu lagi fotografi itu mungkin ini agak-agak gimana ya jadi kayak ngebantu aku untuk being present jadi kayak kita ngelihat satu objek itu kan kadang-kadang apa yang aku lihat itu lain sama yang kamu lihat kan terus mungkin angle kita beda atau angle kita sama tapi aku bisa kamu melihat sesuatu yang nggak aku lihat nah di situ kayak gila ya ini barang cuman begini aja tuh bisa
dari sudut tertentu, dari angle tertentu tuh bisa jadi sesuatu yang luar biasa. Padahal cuman ini barang sehari-hari gitu loh. Nah di Iya, situ iya. kayak kita kayak gini kayak ya berarti jangan karena kita hidup tiap hari itu harus ini harus itu, kita miss uh, small things yang simple yang sebenarnya itu sesuatu yang luar biasa kalau kita mau berhenti sebentar untuk enjoying, untuk bisa lihat oh gila ya ini kayak gini gitu loh. Atau Jadi ya lebih ke self terapi kali ya, bagian iya dari iya terapi iya mungkin ya. iya Iya, gitu. iya, Aku iya. juga nggak peduli Karena orang kan mau bilang bagus apa jelek, pokoknya ya. menurut aku apa ya apa yang ngono wae. Hmm, hmm, hmm. Terus itu oke, setelah Waduh. kuwi balik Kika, kampung kuwi Kika, Rika, Kika. kita balik kampung. Nah, terus oke, tadi kan tidak ada achievement atau ikut lomba. Nah, studio foto tadi itu masih ada atau piye? Studio Kenapa? foto dan segala macam. Tadi kan kalau nggak salah Enggak, sempat ngomongin studio kan studio kalau foto. kalau kalau studio aku perlu studio aku bisa sewa gitu loh. Oke, oke. Jadi nggak perlu harus ada studio Bisa. sendiri ya, sewa aja ya. Nggak perlu. Kalau di sini kan kita bisa sewa sama sama apa namanya fotografer yang ada aja kan, ada yang begitu, gitu. Atau Oke. lebih gampang juga Nah, outdoor. ya lebih gampang outdoor ya. Terus, nah Hmm. Dek, nah Hmm. sekarang kamu kan di Nuskin ya? Di Ya, Nuskin kan bener ya? Itu ya, sejak ya. kapan Dek? Itu sibuk banget yang Nuskin ya. Biasa wae meng ketok wae. Mimik sek. Mimik sih. Mau prosi terus join temanku di sini. Oke, ini ada. Aku dari tahun berapa ya? Kayaknya kalau nggak salah 2013 apa 2015 gitu loh. Pokoknya aku berhenti dari bisnis baju sama si Lollipops itu. Nggak lama aku join Nuskin gitu karena memang aku sendiri pakai produknya. Terus aku belajar ternyata hal paling basic gitu loh, karena kalau dibilang it's about anti aging, tapi kalau anti aging kan orang-orang bilangnya kan apa kerutan apa segala macam, pokoknya semua yang tentang rai gitu loh. Tapi sebenarnya enggak, anti aging itu sebenarnya kan kita menua kayak lebih ke yang complaints, kayak yang aduh dengkulku, aduh punggungku, aduh apaku, aduh mataku, aduh aku nggak denger segala macam. Itu sebenarnya karena aging. Nah sekarang mungkin kata antinya yang bikin agak gimana ya, anti aging kesannya kita melawan, kita nggak sesuatu yang nggak natural, tapi sebenarnya nggak gitu. Kita pengen mengusahakan supaya walaupun umur kita bertambah, tapi kita masih bisa beraktivitas seperti waktu kita umur 20-30-an lah, yang intinya jalan, lari, naik sepeda, doing basic things masih bisa gitu loh. Dan kalau misalnya bonusnya cantik kan, siapa yang nggak mau ya nggak? Iya, iya. Dan itu masih sampai sekarang ya? Masih ya? Masih. Oke. Nah, terus kamu kalau nggak salah, apa jenenge ya? Jadi olahragamu itu, Apa? olahragamu sing nganggo apa? Aikido. Olahragamu. Aikido. Yes. Aikido. Wah, kalau itu Baik. aku bisa malu sama ada sensei di sini, salah satu sensei itu Ya. dan 5 dan apa dan 4. Malu. Nanti ya. Ya. Malu nggak, aku seneng. Nah itu juga Aikido itu kebetulan aku dulu waktu kecil pengen ikut karate sebenarnya, waktu kecil kan di belakang rumah ada karate. Cuman aku mbien tomboy banget. Terus ada satu momen aku pernah nonjok hidung adikku sampai berdarah. Waktu aku masih SD. Habis itu mamaku bilang, kamu nggak boleh ikut karate. Yes. Orang nggak boleh ikut karate, tapi langsung dilesin tari Jawa. Jeglek tuh. Drop. Tapi les Ra. Iya, dipaksa untuk jadi cewek. Dan itu bukan aku banget gitu loh sampai sekarang. Tapi ya aku ya maksudnya aku nggak nyesel sih ya, itu sesuatu yang salah satu skill yang kita bisa gitu. Dan begitu sekarang ya belajar apa ya Aikido itu yang pas ya, soalnya dia nggak apa namanya nggak keras tapi dia elegan, smooth, dan memang pakai tenaga lawan bukan tenaga kita sendiri, dan itu sesuai sama konsep hidup. Balik lagi ya. Oke. Apa itu? Go with the flow, terus kamu jangan accept. Jadi kalau kamu di hak gitu, jadi jangan ini balik. Jadi oke, terima aja.
kita balikin. Karena aku bukan aku yang mulai, bukan aku yang merusak harmoni itu, tapi Anda. Jadi saya kembalikan ke Anda lagi gitu. Itu dan Itu udah berapa lama, Dek, kamu latihan itu? Masih sampai sekarang ya? masih udah dari tahun 2015 apa 16 ya. Lupa aku. 5 Itu tahun yang lalu kalau nggak salah. juga nggak? Terapi kamu juga nggak? Untuk terapi kamu juga nggak? Iya. Karena Bener memang ya? karena memang apa ya, kayak sebenarnya ini ngomong-ngomong sesuatu yang lepas dari pertanyaan, mungkin nggak ada hubungannya ya. Karena aku punya konsep ideal tentang hidup dulu itu ya. Jadi kayak oke, aku bakal tinggal di Indonesia, aku nggak jauh dari papa mamaku. Aku anak paling gede, Mbak, anak perempuan, terus aku begini udah kebayang gitu. Terus nanti kalau aku punya anak, aku bakal kerja, anakku tak titipin papa mamaku, ya kayak orang-orang gitu loh, gitu. Terus ternyata semua itu berubah dan aku nggak punya plan B, gitu kan. Terus ya aku nggak nyesel sih, Cuman ternyata it takes a lot buat aku buat keluar dari comfort zone untuk menata lagi apa konsep tentang hidup, atau yang aku sama sekali nggak kepikir bakal hidup di luar negeri lebih dari 2 tahun atau menetap, dan nggak tahu sampai kapan ya, mungkin sampai tua aku di sini. Dan itu benar-benar yang nggak kebayang, aku kebayang cuman kalau wah aku bakal kayak keluarga di Indonesia lah, yang setiap kali keluar masuk engko ning gone sapa ngono teko, terus bawa makanan, terus gitu-gitu lah ya, saling mengunjungi, saling apa, dan we always around. Tapi di sini lain, jadi ya itu waktu banget, dan aku baru accept itu baru 3 tahun yang lalu. Serius? Ya, accept bener-bener apa ya, kayak aku selalu pengen pulang karena aku tuh pengen apa ya, kayak kepikiran rumah, kepikiran papa mamaku. Sebenarnya ya nggak apa-apa sih mereka ya, misalnya ya sakit ya, papaku ada jantung apa segala macam. Cuman kayak kayak aku pengen di sana, aku pengen physically di sana gitu loh. Gitu. Jadi ya bener, sekarang ya udah aku di sini dan aku sudah menerima ya padahal pilihanku dewe ya. Maksudku, tapi sebenarnya kemungkinan tinggal balik ke Indonesia sebenarnya ada ya? Atau mungkin memang ya ada, ya bisa aja, selalu semua itu ada ya. Cuman kalau untuk sekarang nah dari Mark ini aku juga belajar ada realistic plan, karena rencanaku tuh dibilang sama dia selalu ambisius. Oke. You always have ambitious plan, tapi kadang-kadang nggak realistis. Oke. Untuk sekarang, untuk realistisnya belum ada, karena kan memang semuanya di sini ya. Dan paling nggak kalau dari kerjaan ya semua di sini. Kalau dari Nuskin sih nggak masalah, bisa di mana aja. Anak-anak sekolah di sini. Dan kalau dibawa ke Indonesia artinya ya misalnya mereka sekolah di sekolah biasa, ya artinya bahasa kan harus sudah oke ya, bahasa Indonesia apa bahasa Inggris oke lah. Teman kan ya kayaknya juga itu nggak tahu ya, mungkin kalau Mark bisa di international company yang bisa jadi expat apa segala macam gitu, cuman belum kepikir sih. Oke, ini ada yang nanya nih, Shani nih. Iya. Kepengenanmu saja apa toh, Dek? Ada rencana apa? Dalam waktu dekat, Mauku ceritain, Dek. Mauku banyak. Mau apa ya? Maksudnya lebih spesifik, Shen? Mungkin jangka pendek kali, Dek. Jangka pendekmu aja kali. Kepengen dalam konteks apa nih? Dalam konteks apa? Nah, mungkin kepengenan lebih ke apa ya? Lebih ke mungkin ke hidup kali ya. Misalnya nggak tahu apa tetap, atau mungkin kayak tadi kan kayak kembali ke Indonesia, kayaknya ya ada banyak hal ya kan, mungkin dalam waktu dekat ini misalnya dalam 5 tahun mungkin belum. Nah gitu. Terus yang dekatnya apa misalnya nih, konteks mungkin, hidup ya lagi kan sekarang kan situasinya lagi pandemik ini kan, mungkin dalam waktu dekat ada apalah plan ya, Kak, kita semua kayak lagi gampang semua dengan situasi kayak gini kan. Nah kalau ada sendiri gimana, mungkin tak kerucutin kayak gitu ya pertanyaannya. Mungkin terutama hubungan dengan pandemik. Untuk dalam hal pekerjaan atau dalam apa, atau dalam pekerjaan? Konteks hidup tuh. Konteks hidup. Angel apa sih kok? Karena hidup Angel, itu apa? Aku nggak ngerti soal pertanyaannya. Gimana? Jadi mungkin gini,
plan yang terdekat yang ingin misalnya dengan situasi sekarang pekerjaan nggak mengganggu ya dengan pandemi ini mengganggu enggak. Karena enggak masalah sih, karena kan memang yang di Indonesia stay di Indonesia, dan maksudnya dengan online juga bisa. Cuman aku harus sering-sering networking, memang harus sering ketemu orang kan, penyuluhan tentang hidup sehat, walaupun ya itu cuman itu aja. Tapi untuk oke, kayaknya aku ngerti deh. Sekarang aku happy dengan apa yang aku kerjakan. Dan mungkin akan lebih sering banyak ke foto ya, atau mencoba sesuatu yang anakku arep munggah. Hai, siapa itu? Dek, dada dulu. Keisha, Kamu nggak kelihatan, Dek. sini sayang. Halo, Keisha ya? TikTok. Keisha, kamu nggak dengar dipanggil nih. Hai. Hai Keisha, nice to meet you. Kamu cantik loh. Katanya cantik. Oh, terima kasih. Sama. 15 menit lagi ya. Terus lagi, oke. Banget kui time ini nih. Soalnya nih Sinta, timerku ya, gue udah Yang dipikir apa, pengen apa? Penyuluhan hidup sehat, that's good. Ya. Sama tadi fotografi. Fotografi Ya. Kalau buat aku sendiri, aku pengen apa ya? Bukan mencapai zen, tapi apa ya? Aku happy dengan apa yang aku punya sekarang, dengan teman-temanku yang punya sekarang di sini. Kenalan banyak, tapi teman-teman deket itu nggak banyak. Teman yang bisa tak ceritain semuanya, yang bisa diajak dengan kelucuan yang sama, dengan yang bisa frekuensi yang sama, itu nggak banyak. Mudik mungkin dalam waktu dekat ya, tahun depan. Mudah-mudahan, insya Allah. Situasinya lebih ya. Soalnya neng kono kan wajib nah itu naik pesawat masalahnya terbang berapa jam itu, mosok yo nganggo masker, aku rasa ambekan nih nganggo masker. Iya. Terus udaranya segala macam, aku juga masih nggak yakin ya untuk itu. Harus juga ini ya, tes paling nggak rapid test atau swab test ya. Nah, sorry itu ya. Terus ngopo? Asumu toh? Iki kurang dipakani sih. Sorry. Terus terus ya itu lebih apa ya? Ya itu pokoknya aku pengen mudik aja. Soalnya udah lama nggak mudik, udah berapa tahun? 2 tahun kali ya nggak mudik. Jadi berapa tahun? Terakhir kapan? 2 tahun. 2 tahun yang lalu kayaknya. Nah, harusnya tahun kemarin itu jatahku mudik, dan tahun ini kita rencananya mudik tapi ternyata ada kayak gini. Jadi nggak bisa mudik kan. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan semuanya udah lebih baik tahun depan dan lebih aman untuk naik pesawatnya itu loh. Gitu loh. Anakku kuliah di stasiun Oke, ini ada tuh. Monggo Mbak Susi Sitompul nggih. Yes, Deventer itu ora. Ini Deventer ini dekat Arnhem dulu tempatku sekolah. Saya di Utrem, Mbak Susi. Apa ngerti so mampir dan kenalan ya. Kapan-kapan kalau nengok anakmu Mbak, bisa janjian sama adik Mbak Susi nanti untuk perang nomor. Nggih. Sip. Dek, ini sudah berapa menit lagi saya? Waduh, oke. Masih ada beberapa pertanyaan. Tips tinggal di Belanda. Tips tinggal di Belanda. Teka aos wae. Oke? Teka aos City wae. Tips tinggal di Belanda apa? Speak up. Pokoknya di sini pokoknya jangan pakai cara Jawa ya, menang. Enggak. Jadi kalau memang nggak setuju ngomong, tapi memang harus ada apa logical reasons, dan orang Belanda tuh seneng ngomong, jadi hey menengok begini, dan mereka biasanya nggak mau kalah ya kalau untuk argumentasi. Cuman memang kalau seneng ngomong. Terus kalau memang kita di backing dengan data-data seperti ini, nggak usah takut, karena memang apa ya seperti Dita kemarin mungkin sama ya, kan dia juga cerita yang kalau dia diem aja, ternyata sama profesornya ternyata Dita yang benar kan untuk solusi untuk kerja kelompoknya itu. Dan itu benar banget gitu. Di sini juga sama. Jadi kita harus, kalau nggak setuju kita harus ngomong
gitu. Ya, ya. Dan Ada bertanya juga ini nggak karena kayak mm-mm. sorry tak potong. Ada Ya, estimate terhadap kita gitu ada juga ya. Kan kemarin kita sempat cerita juga underestimate. terhadap orang Asia. Ada nggak sih kayak orang Asia atau gimana? Hmm. Supaya tips-tips Ya, ini ada nggak atau kalau memang sebenarnya tadi itu oke, monggo. Aku agak kalau keburu waktu kalau 2 menit. underestimate sih, aku selama ini itu untuk hal remeh-temeh mungkin ya pasti ada ya orang yang nganggep. Cuman kalau waktu itu di sekolah aku nggak ngerasain di underestimate, tapi justru sama orang-orang yang dari ini nggak ada yang nonton ya mudah. Dari yang aku ngerasanya dari sesama dari yang Indonesia gitu, yang dari universitas negeri gitu loh. Jadi mereka ya mungkin karena mereka serius bias ya, bukannya aku nggak serius juga, cuman mereka dari negeri gimana terus kerjaannya ke perpus apa segala macam. Nah aku sama teman-temanku mungkin lebih banyak jalan-jalan karena tak pikir gini, kita cuma 2 tahun men, kapan lagi di Europe, jadi kita jalan-jalan gitu kan. Nah terus seneng ya waktu pas abis pengumuman lulusan, nah aku dapet distinction, bukannya sombong lagi ya sama kayak Dita. Jadi puji Tuhan gitu loh, jadi bisa kayak nah ini loh, gue cuman lulusan universitas swasta tapi sampai Belanda gue bisa jadi distinction. Jadi kan nggak harus aku yang harus mengurung diri di kamar atau kalau misalnya mau ke perpus ke Delft nih gini, kita ke Delft semuanya gini gini gini, kita nggak diajakin karena kenapa, pas tuh itu pada gengnya pada main semua gitu. Cuman nggak apa-apa, dan mereka nggak ada yang distinction, jadi yang Oke, gitu. saya waktunya tinggal 9 menit, 8 menit lah. Nah, sekarang cerita mungkin sekalian closing ya, pesan-pesan buat teman-teman lah yang ada di sini sekarang. Dan nanti kan apa sih pesan-pesan yang bisa disampaikan ke teman-teman dari Ade? Tadi kan ada tips, terus kira-kira supaya mungkin kalau ada anaknya yang pengen sekolah di luar atau apa, kira-kira tuh apa yang harus disiapkan gitu loh. Apa yang harus dibawa, terus pelajaran selama hidup di Belanda itu seperti apa? Satu, jangan cengeng, itu aja. Mm-mm. Jangan cengeng, pokoknya jangan manja, jangan cengeng. Mungkin karena kita udah anak Steladus ya, maksudnya kan kita nggak akan manja dan nggak akan cengeng, biasa mandiri, dan di sini lebih diuji kemandiriannya lagi gitu loh. Dan jangan mengasihani diri karena biasanya di Indonesia kan ada fasilitas kan, mungkin ada mobil, punya supir atau apa, dan di sini harus pakai public transportation atau pakai naik ini ya udah gitu kan. Dan memang itu pengalaman, anggap aja kayak pengalaman baru, dan yaitu melihat dari sisi positifnya. Jadi kalau misalnya ada situasi apa, biasanya kan kita karena memang beda, jadi ngerasa kayak nih orang gue dirasisin atau gimana, nggak usah mikir kayak gitu loh. Karena mikirnya gini, as long as kita punya pure intention, niat kita baik, dan kita nggak ada masalah, nggak usah mikir macem-macem gitu loh, ya kan. Jadi dan pikir semua orang sama. Di Belanda untungnya banyak orang asing, dan orang aneh-aneh tuh pasti ada ya gitu kan. Tapi nggak ini kok, nggak apa namanya, nggak banyak. Jadi nggak kerasa kalau di Belanda tuh heaven. Karena di mana, di Jerman aja cari Indomie susah. Aku tinggal ke supermarket sebelah, jalan 1 menit udah ada Indomie goreng, Indomie rebus, kerupuk apa segala macam itu ada semua. Ini dia katanya dia foreigner susah dapat kerja di sana, katanya susah dapat kerja di Belanda. Iya, satu foreigner itu kalau memang paspornya paspor apa, kalau memang paspornya bukan paspor, izin tinggal sebagai apa ya? Izin tinggalnya kalau memang nggak ada izin kerjanya, ya nggak bakal berani ada yang ngambil jadi employee kan. Nah, employer lebih suka yang berwarga Belanda. Tergantung ya, soalnya ada company yang memang buka yang kayak contohnya Nike ya. Mereka juga ngambil justru dari yang berbagai nationalities, karena mereka kan konsep ininya kan culture ini ya, berbagai macam dunia, berbagai macam culture yang jadi satu gitu loh. Di Nike banyak orang dari Spanish speaking, orang Asia juga banyak gitu loh. Oke, menjawab Sinta ya, Sinta Sinta. tempe.
Resti tempe ini kan Sinta McMurray. Nanti tuh Oke. ora ketok Resti sih. tempe ini kita sudah dijawab. Heeh. Ada lagi pertanyaan lagi dari mumpung sebelum sudah berapa menit lagi ya? Oh masih ada 5 menit lagi. Bisnis Nuskin memang bisa menjanjikan. Oh bisa, bisa karena bisnis Nuskin kan kita nggak harus secara physically ada di negara tertentu ya. Kan ada di 54 negara. Jadi kalau misalnya kayak kemarin aku kerasa kayak mau buka bisnis baju anak-anak itu kan perizinan segala macam itu terus nanti import terus asuransi kalau ada apa-apa sama produknya kan dari konsumennya itu ribet banget gitu loh. Tapi kalau Nuskin kan kita nggak perlu buka company misalnya ada orang di Amerika, di Afrika, di mana yang tertarik kita nggak perlu buka company-nya cuma oke, kamu mau, oke kontak aku, kamu tak iniin apa, mau tanya apa, tak jawab, oke nanti bisa apa mau belanja online bisa kan semuanya kan online, jadi nggak masalah itu. Oke. Oke, terus berapa teman-teman baru masuk join? Apalagi dek tips lagi kira-kira bukan tips tapi pesan-pesan tadi jangan apalagi ya apalagi dek yang bisa di share ke teman-teman. Confident itu penting, be confident. So percaya diri itu nggak bisa digantikan. Jadi kadang-kadang kan orang minder kayak wah dia lebih apa atau kalau apa mau ngomong takut gitu ya ngomong ini nggak apa-apa pokoknya coba orang akan berusaha untuk ngerti orang akan berusaha untuk appreciate kita karena kita mencoba gitu loh daripada diem aja kan orang nobody can read our mind jadi speak up orang saya sini ngono loh pokoknya intinya gitu. Ini jempoli terus ya? Sinyalnya rada biar petik ya. Apalagi Oke sebentar. Be yourself. Thanks ya adik. Aku mesti ada lagi. Aku nonton. Oke. Sekarang masih Dit. kurang 4 menit lagi. Ada lagi nggak dek? Masih ada 4 menit sih dek. Apa ya? Tapi gue terlalu gue ngomongnya cepet banget sih. Jadi isi ono waktu sih gimana ya nih. Disambi dandan. Dadah. Oh, sambil dandan ya. Oke. Ya, mungkin agak mundur sedikit sambil habisin waktu masih ada 2 menit lagi. Ya hidup di sana kayak gimana deh? Ya hidup di Belanda. Ya hidup tergantung ya maksudnya apa? Kalau rumah, kalau untuk rumah ya standar ya tergantung tinggal di mana. Dari tinggal di mana kalau misalnya kayak tinggal di kota-kota besar kayak Amsterdam dan segala macam ya kamar juga susah ya kamar rumah itu mahal ya tapi untuk makan di luar gini aja aku kalau bawa anak-anakku kemarin baru ngobrol sama Sinta Santi ya aku bawa anakku kan suka banget McDonald kayak kita suka sama Indomie gitu loh jadi makan di McDonald itu bisa habis 60 euro ya kali. Jangan dikalikan rupiah nanti sayang banget sih duit segitu buat McDonald. Cuman ya 1 menit lagi. Seperti itu. 1 menit lagi. Yo. 1 menit lagi. Judul film Korea apa? Aku lagi nonton Replay 88. Oke. Teman-teman kayaknya waktunya udah mau habis. Aku takut kepotong lagi nih. Ya. Oke. Ya wes. Sesuk meneh. Enggak apa-apa. Nanti dilanjut lagi ya. Gimana karena ini nanti dijawab sama si Darun nanti mungkin dijawab Japri aja. Tanya sekretaris saya Mbak Asri. Oke, wes. Terima kasih Shani. Semoga berhasil ya mudiknya. Ya. Amin. Mudah-mudahan sehat semua. Keadaan situasi membaik, aman, nggak macem-macem. Anak diajar bahasa Jawa, iso. Anakku ngomongnya Jawa, iso. Ngomongnya karepmu, embuh. Terus apa nek diundang nama tapi khusus karo mama dalem eyang bye adik Oke, sip. Tak tutup ya dek tutup. Thank you adek sudah join di Tulas Mini Gableh matur nuwun banget ya sudah share sama teman-teman tinggal sedikit lagi goodbye semoga sehat-sehat terus ya dek ya thank you banget terima kasih teman-teman sehat-sehat juga matur nuwun terima kasih semua dadah kiss thank you ya dek yuk dadah